Oke, semuanya lanjut ke video ketiga. Di sini saya akan menjelaskan algoritma bubble sort. Menggunakan contoh source kode Python yang sudah saya buat, bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan data yang paling dasar dan mudah dipahami. Disebut bubble karena angka-angka yang besar akan naik ke bagian atas list seperti gelembung-gelembung, sementara angka-angka yang kecil perlahan turun ke bawah. Nah, pada video ini saya akan menunjukkan flowchart algoritmanya, menjelaskan bagaimana source kodenya bekerja, memberikan simulasi pengurutan langkah demi langkah, dan juga memperlihatkan hasil output terminal saat program dijalankan. Oke, pertama-tama mari kita lihat flowchart bubble sort ini. Flowchart dimulai dengan proses inisialisasi yang mempersiapkan data yang akan diurutkan. Setelah itu algoritma masuk ke dua buah perulangan bersarang. Perulangan luar menentukan berapa banyak pas atau putaran pengurutan. Sedangkan perulangan dalam digunakan untuk membandingkan dua elemen yang bersebelahan. Pada setiap langkah, algoritma membandingkan elemen ke I dengan elemen setelahnya. Jika elemen ke I lebih besar daripada elemen ke I plus 1, maka kedua elemen itu ditukar. Proses ini berlangsung terus sampai elemen diperiksa. Setelah satu putaran selesai, elemen terbesar akan berada di posisi paling akhir, maka perulangan berikutnya menjadi lebih pendek. Karena elemen paling akhir sudah berada di posisi yang benar, proses ini terus berulang sampai seluruh elemen berada dalam urutan yang tepat. Flowchart ini menggambarkan bahwa bubble sort bekerja dengan teknik pertukaran bertahap sampai pada akhirnya list benar-benar terurut. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan source kode dari bubble sort. Di dalam program, saya membuat sebuah list data, misalnya 5, 3, 8, 1, 2. Kemudian ada dua perulangan yaitu for i in range len data. Dan perulangan di dalamnya for j in range 0 len data min i 1. Nah, perulangan pertama mengontrol berapa kali proses pengurutan dilakukan. Sedangkan perulangan kedua mengontrol proses perbandingan dan pertukaran elemen yang bersebelahan. Di dalam perulangan kedua inilah inti dari bubble sort terjadi. Baris kode if data J lebih besar dari data J plus 1. Nah, adalah bagian yang menentukan kapan pertukaran harus dilakukan. Jika elemen yang sedang diperiksa lebih besar dari elemen setelahnya, program menukar keduanya dengan data J plus 1 sama dengan data J plus 1, data J. Ini berarti setiap pertukaran ini membuat elemen besar bergerak ke kanan sedikit demi sedikit. Sekarang saya akan memberikan simulasi bagaimana bubble sort mengurutkan list 5, 3, 8, 1, 2 yang kita buat. Pada putaran pertama, program membandingkan 5 dengan 3. Dan karena 5 lebih besar, keduanya ditukar sehingga menjadi 3, 5, 8, 1, 2. Kemudian 5 dibandingkan dengan 8. Karena sudah benar, tidak ada pertukaran. Selanjutnya, 8 dibandingkan dengan 1. Dan karena 8 lebih besar, keduanya ditukar menjadi 3, 5, 1, 8, 2. Nah, setelah itu dari 35812 jadi 35182. Setelah itu 8 dibandingkan dengan 2 dan kembali ditukar menjadi 35128. Pada akhir putaran pertama, angka terbesar yaitu 8 sudah berada pada posisi terakhir. Pada putaran kedua, algoritma hanya perlu memeriksa hingga elemen keempat karena elemen terakhir sudah benar. Perbandingan dilakukan kembali. 3 dibandingkan dengan 5 sudah benar, tetapi 5 dibandingkan 1 harus ditukar sehingga menjadi 31528. Kemudian 5 dibandingkan dengan 2 juga ditukar menjadi 31258. Nah, dari 31528 jadi 31258. Setelah itu putaran berikutnya semakin pendek dan pada akhirnya seluruh list akan berada dalam urutan 1, 2, 3, 5, 8. Dari simulasi ini kita bisa melihat bahwa bubble sort memang sederhana tetapi memerlukan banyak perbandingan ketika jumlah datanya besar. Sekarang mari kita lihat hasil output terminalnya. Ketika saya menjalankan program ini, outputnya menampilkan list sebelum diurutkan dan list setelah selesai diurutkan. Misalnya program menampilkan sebelum sorting. Oke, itu jalankan. Nah, program menampilkan sebelum sorting 53812. Setelah sorting 12358. Mengapa hasilnya seperti ini? Karena program telah membandingkan setiap elemen secara berurutan dan menukar elemen yang lebih besar ke posisi kanan secara bertahap, sesuai dengan logika bubble sort. Pada setiap putaran, elemen besar naik ke bagian akhir list, mengikuti pola yang kita lihat dalam simulasi tadi. Jadi itulah penjelasan lengkap mengenai algoritma bubble sort, mulai dari penjelasan flowcharts, cara kerja source code, simulasi proses pengurutan, hingga output pada terminal. Bubble sort sangat cocok sebagai algoritma dasar untuk memahami logika pengurutan data. Meskipun untuk data besar, algoritma ini tidak seefisien metode pengurutan lain. Dengan memahami bubble sort, kita jadi lebih mudah memahami algoritma sorting lain yang lebih cepat dan lebih kompleks.